Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini kita akan belajar membandingkan bilangan pecahan yang merupakan bagian dari pembelajaran bab 1 bilangan mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Pada video pembelajaran ini kita akan lebih fokus pada pembahasan Ayo Kita Berlatih 1.4 pada buku paket, di mana di situ selain belajar soal-soal dan pembahasannya, juga kita akan belajar teori-teori tentang materi terkait, teman-teman. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan soal-soal, marilah kita mengingat dahulu tentang pecahan ya. Di sini disajikan gambar pizza ya, teman-teman. Ya, dari pizza ini dibagi menjadi beberapa bagian sama besar ya, teman-teman. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, teman-teman. Pizza ini kita bagi menjadi 8. Kemudian yang kuning-kuning itu kita anggap sudah kita makan ya, teman-teman. Lalu jika ada yang tanya gitu ya, lalu bagian yang kuning atau bagian pizza yang sudah dimakan itu ada berapa bagian? Maka ini merupakan contoh dari bilangan pecahan 1/8 ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar. Ayo kita berlatih 1.4. Pada bagian pertama kita belajar tentang soal pilihan ganda ya teman-teman. Marilah kita selesaikan bersama-sama. Soal nomor 1. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah. Marilah kita selesaikan bersama. Langkah pertama kita fokus pada titik P, di mana titik P itu terletak pada antara titik 1 dan titik 2 ya teman-teman. Jika dilihat dari jaraknya, perbandingan dari titik 1 ke P dan titik P ke titik 2 adalah 1/4 ya teman-teman. Sedangkan perbandingan titik 1 ke titik P dengan titik 1 ke titik 2 adalah 1/5 teman-teman. Jadi, jarak titik 1 ke titik 2 terdapat 5 titik dengan loncatan 0,2. Untuk lebih jelasnya, titik-titik itu kita gambar ya, teman-teman. Dari situ tampak bahwa terdapat 5 bagian ya, teman-teman. Jadi, di sini taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P adalah 1/2 ya, teman-teman. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Marilah kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Pada soal diketahui bahwa S yaitu jarak 3000 meter, T atau waktu 8 menit. Kita jadikan dalam satuan detik sehingga menjadi 480 detik ya, teman-teman. Lalu yang ditanyakan itu adalah kecepatan atau V. V dapat dihitung dengan rumus S per T, sehingga angka-angka kita masukkan menjadi V sama dengan 3000 per 480, V sama dengan 6,25. Jadi kecepatan rata-rata pelari yaitu 6,25 meter per detik ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 3. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah.
Perhatikan gambar ya teman-teman. Untuk menjawab beberapa besar pecahan yang bisa menunjukkan daerah yang diarsir, kita lihat berapa besar sudut yang dibentuk oleh daerah yang diarsir itu. Jika kita perhatikan dan kita cek dengan kertas siku-siku, maka tampak daerah yang tidak diarsir besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Dengan demikian, berarti daerah yang diarsir besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat ya teman-teman. Sedangkan apabila kita melihat besar sudut daerah yang diarsir, maka dapat kita jawab pecahan yang cocok untuk daerah yang diarsir adalah antara setengah dan 3/4 teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit adalah berapa botol? Mari kita selesaikan bersama-sama, teman-teman. Botol yang dibutuhkan itu dapat dihitung dengan rumus botol yang dibutuhkan sama dengan banyak air dibagi ukuran botol. Sehingga angka-angka kita masukkan ya teman-teman. Botol yang dibutuhkan sama dengan 400 liter dibagi 250 ml. Selanjutnya, liter kita konversikan menjadi mililiter ya teman-teman. Sehingga botol yang dibutuhkan sama dengan 400.000 ml dibagi 250 ml. Sehingga botol yang dibutuhkan itu dapat kita hitung sama dengan 1.600 botol, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 5. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah, marilah kita hitung setiap option ya teman-teman. Kita jadikan satuan yang sama. Untuk lebih mudahnya kita jadikan satuan detik semua ya teman-teman. Untuk option A itu kita hitung sama dengan satu hari itu sama dengan 86.400 detik ya teman-teman. Option B 20 jam itu sama dengan 72.000 detik. Option C 1.800 menit sama dengan 108.000 detik. Serta option D itu sudah langsung diketahui yaitu 90.000 detik ya teman-teman. Jadi durasi waktu yang paling kecil adalah 20 jam atau 72.000 detik teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B, 20 jam. Soal nomor 6. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1.10 dan 1.30 adalah, mari kita selesaikan bersama-sama. Selisih waktu antara 1.10 dengan 1.30 adalah 20 menit ya teman-teman. Kita ingat bahwa 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Artinya 1 menit itu sama dengan 1/60 jam. Sehingga 20 menit dapat kita hitung atau kita konversikan menjadi jam, yaitu 20 kali 1/60 sama dengan 1/3 jam, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah option B. Soal nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah lelaki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama. Siswa laki-laki itu
16 orang, siswa perempuan 14 orang. Jumlah siswa dalam kelas adalah 16 plus 14 sama dengan 30 orang. Jadi banyaknya siswa laki-laki dalam kelas yaitu siswa laki-laki per jumlah siswa dalam kelas, yaitu 16 per 30. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 8. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3 adalah, di sini kita perlu penjelasan bilangan pecahan terlebih dahulu ya teman-teman. Pecahan merupakan bentuk pembagian sama besar dari suatu objek ya teman-teman. Untuk opsi A bukanlah 2/3 teman-teman, melainkan itu adalah 2/5 ya teman-teman. Birunya ada 2 kotak, lalu jumlah kotak semuanya 5 ya, jadi 2/5. Sedangkan opsi B, C, dan D bukanlah merupakan pembagian yang sama besar ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah E teman-teman, karena merupakan interpretasi pecahan 2/3 karena benda terbagi menjadi 3 bagian yang sama besar teman-teman. Soal nomor 9. Pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman. Ini seharusnya kita itu perlu mencoba setiap option teman-teman. Tetapi kali ini kita tidak mencoba semua option, kita langsung saja mencoba pada option yang B ya teman-teman. Nah, mencobanya itu kita sederhanakan setiap pecahan itu menjadi pecahan yang paling sederhana teman-teman. Sehingga dengan demikian kita akan tahu mana yang ekuivalen atau tidak. Ekuivalen itu ya bisa kita artikan sebagai yang besarnya sama ya teman-teman, nilainya sama. Ya, yang pertama di sini pada option B 2/3 itu sudah sederhana ya teman-teman. Lalu bilangan yang kedua 4/6. 4/6 dapat kita sederhanakan ya dengan kita bagi bilangan yang bernilai 1. Yaitu kita bagi dengan 2/2. Hasilnya menjadi 2/3 ya teman-teman. Lalu bilangan yang ketiga 8/12. Kita juga perlu membagi dengan bilangan yang bernilai 1 4/4. Sama dengan 2/3 ya teman-teman. Karena ketiga bilangan itu 2/3, 4/6, dan 8/12 itu nilainya sama, maka ini termasuk bilangan yang ekuivalen teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Opsi yang lain dapat kalian coba sendiri ya teman-teman. Soal nomor 10. Di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah, marilah kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Untuk bilangan 0,06 itu sama dengan 0,060 ya teman-teman. Jadi kalau di belakang angka kita tambah 0 nilainya sama ya. Lalu kalau 0,07 itu sama dengan 0,070 teman-teman. Jadi terkait dengan option yang ada, bilangan yang berada di antara kedua bilangan di atas adalah 0,065 teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sampailah kita pada soal uraian ya teman-teman. Dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari atau kurang dari, maka kita bisa menyelesaikan soal-soal ini ya teman-teman. Marilah kita langsung saja kita selesaikan bersama-sama. Ya, yang A pertama di situ 3/100 itu ya kurang dari 5/100. Kalau 1/10 itu lebih besar dari 1/100. 2/5
lebih besar dari 1/4. 99/100 lebih kecil dari 100/101. Lalu yang E, 1/5000 itu lebih besar dari 1/5001, teman-teman. Soal nomor 2. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Mari kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Ya, kita coba untuk yang option A dulu ya, teman-teman. Untuk lebih mudah mengerjakan soal semacam ini, maka kita perlu menyamakan penyebutnya ya, teman-teman. Pada option A, penyebut yang mungkin kita samakan dan mudah adalah dengan kita ganti semuanya menjadi 32 ya, teman-teman. Setengah sama dengan 16/32, 11/16 sama dengan 22/32, 3/32 sama dengan 3/32, lalu 6/8 sama dengan 24/32. Dari sini kita bisa mengurutkan yang terbesar sampai yang terkecil ya, teman-teman. Nah, di sini berarti yang terbesar itu adalah 6/8 ya. Yang berikutnya 22/32 itu ya, berarti 11/16. Yang ketiga, yang lebih kecil lagi itu adalah 16/32, yaitu 1/2. Lalu yang terkecil itu pada angka 3/32, yaitu ya 3/32 itu ya, teman-teman. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya. Yang A itu 6/8, 11/16, 1/2, dan 3/32. Dengan cara yang sama, maka teman-teman semuanya bisa mengerjakan soal B, C, D, E, teman-teman. Iya, jawabannya seperti itu. Soal nomor 3. Amalia memiliki tinggi 160 cm, saat ini berat badannya adalah 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia akan menurunkan nilai IMT-nya menjadi 20. Berapa kilogram ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. Marilah kita selesaikan bersama-sama ya, teman-teman. Pada soal diketahui bahwa tinggi atau T-nya itu adalah 160 cm atau sama dengan 1,6 meter. Lalu beratnya itu 60 kg ya, teman-teman. Lalu kita hitung, IMT normal itu rumusnya P/T kuadrat. Angka-angkanya kita masukkan sehingga menjadi 20 sama dengan P/1,6 kuadrat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa B-nya itu sama dengan 51,2 kg, teman-teman. Sehingga di sini kita dapat menghitung berat yang harus diturunkan. Dengan rumus, berat yang harus diturunkan itu berat sekarang dikurangi berat ideal. Angka kita masukkan 60 dikurangi 51,2 sama dengan 8,8 kg. Jadi, agar mencapai berat badan ideal, Amalia harus menurunkan berat badannya 8,8 kg, teman-teman. Soal nomor 4. Indeks massa tubuh Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi badan 170 cm. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Lingkari salah satu jawabannya ya, teman-teman. Marilah kita selesaikan bersama-sama. Pada soal diketahui bahwa tingginya atau T itu 170 cm atau 1,7 meter, berat badannya itu B ya, teman-teman. IMT normal sama dengan B/T kuadrat. Angka-angka kita masukkan sehingga IMT normal sama dengan B/1,7 kuadrat. IMT normal sama dengan B/2,89. Sehingga B di sini sama dengan IMT normal kali 2,89.
Selanjutnya, IMT normal sama dengan 18,5 dikurangi 22,9 ya teman-teman. Sehingga berat normal minimal itu 18,5 kali 2,89 sama dengan 53,5. Sedangkan berat normal maksimal itu sama dengan 22,9 kali 2,89 sama dengan 66,2. Jadi jawaban yang benar adalah 53,5 kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan 66,2. Jadi jawaban yang benar adalah B ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.